Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Esa Unggul Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini kami sedang berada di Puskesmas Teluk Naga dan kami ingin melakukan wawancara mengenai program apa saja sih yang ada di Puskesmas Teluk Naga ini bersama salah satu petugas yang ada di sini. Oke, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, Program Studi Ilmu Keperawatan. Nah, ini saya bersama rekan-rekan nih, izin perkenalan diri dulu ya, Bu. Ini ada rekan saya namanya Khairul Anam, saya sendiri Miftahul Jannah. Ini ada Yohana Dwi Putri dan rekan saya satunya lagi Sri Wulandari. Nah, ini yang menjadi kameramen ada Rizkia. Oke, Ibu, tujuan kami ke sini ingin melakukan wawancara nih tentang program apa saja yang ada di Puskesmas Teluk Naga ya, Bu ya? Iya. Baik. Nah, ini wawancara ini kita lakukan untuk memenuhi tugas kami di mata kuliah Keperawatan Komunitas 1. Oke, Ibu mungkin boleh perkenalan diri? Nama saya itu Adia Siti Aminah. Saya pegang program lansia di Puskesmas Teluk Naga ini. Oke, berarti Ibu yang menghandle program lansia. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung mulai wawancaranya saja ya, Bu? Baik. Ini pertama dari Khairul Anam akan menanya terlebih dahulu ini. Boleh, Anam silakan. Saya izin bertanya, kalau boleh tahu di Puskesmas ini tuh ada berapa program ya, Bu? Iya. Di Puskesmas Teluk Naga ini ada 16 program. Oh, terus Ibu megang di bagian apa di antara 16 itu? Kebetulan saya pegang program lansia. Program lansia. Ibu sejak kapan pegang poli lansia ini, Bu? Saya pegang program lansia dari tahun 2018. Dari tahun 2018 ya, jadi sudah lumayan lama ya, Bu ya, sekitar 5 tahun ya. Betul. Untuk petugas puskesmasnya, Bu, yang terlibat dalam program poli lansia ini siapa saja, Bu? Kalau untuk lansia itu ada 2 kegiatan ya di dalam gedung, yaitu klinik lansia, yaitu petugasnya itu dokter umum, saya sendiri dan dibantu oleh rekan saya. Kalau untuk di luar gedung yaitu di posyandu lansia, dokter umum juga, saya sendiri dan kader. Oke, berarti sama bidan desa juga. sama bidan desa, berarti ada 4 ya, Bu ya? Iya. Ada Ibu sendiri, dokter, dan rekan Ibu, bidan Kader. desa, sama kader ya? Iya. Oke, baik. Oke, selanjutnya apa sih Bu tujuan sama manfaat program ini bagi lansia itu sendiri? Tujuannya itu ya banyak ya, salah satunya aja yaitu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan lansia ya, untuk meningkatkan kesehatan lansia yaitu dengan cara dia bisa memeriksa kesehatannya lebih awal, jadi tidak sampai terjadi penyakit yang berkelanjutan ya, misalnya ya dia penyakit hipertensi atau yang DM, jadi lebih awal kita tangani. Jadi kita bisa tahu lebih lanjut atau bila dia perlu untuk dirujuk, nanti dirujuk ke rumah sakit. Agar membantu penanganan lebih awal gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah selanjutnya bagaimana sih Bu masyarakat ini bisa tahu kalau di puskesmas ini tuh ada program tersebut? Karena puskesmas kan sudah lama ada di Tangerang ini ya, atau se-Indonesia mungkin sudah ada. Jadi masyarakat juga sudah tahu sebetulnya ya, kalau misalnya kalau berobat itu datang ke puskesmas. Kemudian untuk tahu dia ada klinik lansia atau ada posyandu lansia, itu kita ada sosialisasi di tingkat kecamatan, kemudian ada sosialisasi di tingkat desa juga. Kemudian nanti perpanjangan tangan itu kader yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa di Puskesmas Teluk Naga ini ada klinik lansia yang jadwalnya itu setiap hari Selasa. Sedangkan posyandu lansia yaitu nanti jadwalnya biasanya ada informasi dari kadernya sendiri. Berarti dibantu oleh kader ya, Bu ya? Sosialisasi dan dibantu kader. Selanjutnya keunggulan tersendiri dari program ini itu apa ya Bu? Keunggulannya gini ya, kalau untuk lansia khususnya ya, kalau misalnya dia berobat ke puskesmas itu biasanya dilihat ya
oh misalnya ini pasien ini ada resiko faktor resiko gitu ya, dia itu diberi tanda itu biasanya ada tanda kuning ya, jadi dia dari pendaftaran kemudian dia biasanya itu diantar dengan satpam ya ke depan sampai polinya, kemudian di polinya itu kita langsung dilayani, kemudian obatnya kita ambil juga ya, kita siapin obatnya, kemudian setelah dia selesai diantar lagi ke depan lagi sampai dia ke kendaraannya gitu. Jadi diutamakan kalau untuk pelayanan lansia yang beresiko. Kemudian kalau di posyandu, kalau dia tidak bisa datang ke posyandu, setelah pelayanan posyandu itu kita kunjungan rumah dengan kader itu ya. Kalau dia misalnya butuh cek lab juga kita langsung dicek. Yang bisa kita lakukan itu cek labnya itu gula darah dengan kolesterol. Bu, selama Ibu menjalankan program lansia ini, kesulitan apa sih Bu yang ada dalam menjalankan program lansia tersebut? Setiap kerjaan mungkin ada ya kesulitan dan ada juga yang bikin hati kita senang atau bahagia ya. Kesulitannya itu biasanya kalau musim hujan ya. Biasanya kalau musim hujan daerah kita kan licin gitu ya kondisinya itu. Biasanya kunjungannya itu sedikit ya, kunjungannya sedikit. Kemudian kalaupun kita untuk kunjungan rumah mungkin terlalu banyak ya, banyak, paling itu kadang kita sedih juga, kadang kita perpanjangan lagi, misalnya nanti dijadwal lagi. Dijadwalkan ulang gitu ya? Kita jadwal ulang lagi karena misalnya kunjungannya sedikit gitu ya, nanti kita jadwal lagi. Kalau misalnya yang benar-benar memerlukan ya biasanya kita tetap kunjungan rumah. Jadi nggak semuanya ya. Kadang di masyarakat kan kalau misalnya dilihat kok dia didatengin saya enggak Bu gitu kan. Jadi kita pilah-pilah juga yang benar-benar dia beresiko banget gitu ya, yang benar-benar memerlukan pertolongan dan dia tidak mampu misalnya berjalan gitu ya. Jadi kita kunjungan rumah ya. Kalau lansia itu kan dia ada 3 ini ya, kasih ada yang belum A, B, dan C. Biasanya kita kunjungi itu biasanya yang antara B dan C gitu ya, yang jadi yang benar-benar butuh pertolongan atau untuk pelayanan itu dia tidak bisa hadir gitu karena dia butuh bantuan lain. Baik, jadi salah satu dari kesulitannya itu adalah cuaca ya Bu. Selanjutnya bagaimana respon atau antusias masyarakat terhadap adanya program dari lansia tersebut? Respon di masyarakat sih baik sekali ya. Lansia itu jadi bersemangat ya. Kadang kan kalau misalnya kebetulan ada kegiatan itu, ada kegiatan senam ya, kita ikutkan. Kalau untuk yang kemandirian A itu kita bisa ikutkan ke senam lansia ya. Biasanya itu mereka senang dengan adanya kegiatan senam itu, dia sangat senang dan bahagia ya, karena dia bisa bertemu dengan teman-temannya gitu ya. Jadi dia bisa bercerita, dia itu malah dia pengen setiap bulan itu diadakan senam lansia gitu ya. Dari puskesmas itu sedang merencanakan untuk tiap bulan itu satu desa itu diadakan senam lansia. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Ibu, mungkin kami juga sudah cukup nih untuk melakukan wawancara kepada Ibu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibu di Puskesmas Teluk Naga ini memegang program lansia yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa, di mana lansia ini sangat diprioritaskan ya Bu ya di Puskesmas ini, karena kita ketahui juga lansia ini kan merupakan salah satu yang paling beresiko untuk terkena penyakit. Mungkin sekian dari kami sangat berterima kasih Ibu sudah mau menjadi narasumber bagi kelompok kami. Mohon maaf Ibu apabila mengganggu waktunya. Mungkin sekian, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian cuplikan video dari hasil wawancara kami kepada salah satu petugas Puskesmas Teluk Naga. Sekian dari video wawancara kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.